Oke, halo sedulur. Ini saya sudah bersama Pak Burhan. Selamat malam Pak Burhan. Ya, selamat malam Mas Hasan. Nah, ini ngobrolnya boleh pakai bahasa apapun ini, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Nah, ini eh, kebetulan ini kan bulan puasa ya kan. Kita akan membahas tentang eh, tradisi di langgar-langgar desa, di musola-musola kecil atau di masjid-masjid yang dulu setelah terawih itu kan ada apa Pak, siiran apa Pak namanya Pak? Aku Ed Seket. Aku et seket. Nah itu kayaknya kan hari ini sudah mulai jarang ya dilakukan. Nah itu eh, apa namanya, cerita sedikit dong tentang sejarah Ako et seket dan syairnya itu mungkin dengan generasi-generasi Z atau itu kan nggak ngerti lah apa itu apa, song isinya tentang apa, coba jelaskan. Aku Ed Seket itu adalah tradisi santri pesisir untuk menanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap masyarakatnya. Jadi di Aku Ed Seket itu terdapat di tembang tersebut terdapat ajaran 50 akidah yang wajib diketahui oleh umat Islam. Oh. Jadi yang 50 itu diantaranya 20 sifat wajib bagi Allah, kemudian 20 lagi sifat mustahil bagi Allah, berarti sudah ada 40 ya. Kemudian satu sifat jaiz bagi Allah, berarti sudah 41. Kemudian sifat wajib bagi Rasul, itu 4. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul, itu juga 4. Kemudian satu sifat wenang atau jaiz bagi Rasul 1. Jadi pas ada 50 antara 41 dan 9. Dan itu pelafalannya ditembangkan gitu. Iya, ditembangkan, dinyanyikan. Iya, Biasanya itu menjadi tradisi di masyarakat kita, dilantunkan setiap setelah sholat tarawih. Dan mengenai Akad Seket ini memang tidak diketahui siapa yang mengarang. Jadi sampai hari ini kita tidak menemukan ada penisbatan dari tembang ini kepada tokoh siapa, tidak ada. Penciptanya nggak ada. Nggak ada. NN gitu ya. Dan karena ini tradisi lisan, jadi setiap musola, setiap masjid memiliki langgamnya masing-masing, setiap daerah. Nah, jadi itu NN apa? Itu peredarannya kalau boleh tahu di mana Pak? Se-Jawa atau bahkan di Nusantara? Nih kurang tahu nih saya. Tapi kalau di Pantura itu hampir itu ya. Sudah familiar ya. Iya. Jadi kita tahunya ya mewarisi dari turun temurun dari kakek-kakek kita. Jadi ulama-ulama dulu atau mungkin bisa juga ini dari wali-wali zaman dulu, ketika mentradisikan atau menanamkan akidah kepada umat itu ternyata ya tidak harus melalui ajaran-ajaran yang keras, menakut-nakuti dan lain sebagainya. Justru dengan tembang itu orang kemudian hafal, kemudian mencari maknanya, kemudian setelah paham menghantarkan mereka menuju ketakwaan yang sejati. Iya, gitu. Nah, kan mungkin 10 tahun terakhir ini Pak ya, itu mulai jarang itu. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Karena memang zaman hari ini sudah beda, apalagi ada Gen Z macam-macam yang sudah dialog mereka dengan orang-orang tua itu jarang, artinya pergaulan mereka sudah agak tidak nyambung. Tapi setidaknya kita sudah melakukan 2017 kita melakukan penelitian, kemudian menuliskannya kembali, kemudian kita coba sebarkan lewat YouTube yang saat 2017 itu kayaknya masih jarang atau mungkin bahkan belum ada. Nah, hari ini sudah banyak di YouTube tembang Aku Ed Seket yang langgamnya langgam musola-musola kita di bawah ya, bukan pakai nadom-nadom kitab.
bukan, tetapi betul-betul itu bahasa Jawa dan dilantunkan di Iya. masyarakat bawah. Itu yang bedanya seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan, Pak? Bisa nggak? Ya Di, bisa di sedikit-sedikit akhir nanti. di akhir video nanti ya, supaya supaya teman-teman Oke. juga punya gambaran. Nah, Nah, itu. menurut Oke, saya selanjutnya. yang unik dari Aqaid Seket ini, Mhm. syairnya atau tembangnya dari awal sampai akhir itu cenderung halus, tidak ada ancaman atau apa. Misalnya pertama itu dibuka dengan sholawat, Iya. muji-muji Kanjeng Nabi, kemudian keluarga Nabi, kemudian ketika menginjak kepada sifat wajib bagi Allah, ya, setelah banyak membaca sholawat, tembang itu di awalnya, kemudian menginjak ke sifat wajib bagi Allah, itu menggunakan sifat ar-Rahman ar-Rahimnya. Jadi huwar Rahman huwar Rahim, nah itu start awalnya. Kemudian dihantarkan untuk melantunkan ke sifat-sifat wajibnya. Iya. Kemudian sifat apa itu mustahil, kemudian sifat menang atau jaiznya. Nah, di penelitiannya Pak Burhan 2017 itu maksudnya apa yang didapati dari penelitian itu? Tadi kembali lagi kepada apa mungkin transformasi apa tradisi itu putus selain memang Gen Z tidak dekat dengan masyarakat, tidak dekat dengan orang tua, apalagi yang ditemukan dari penelitian itu mungkin. Di musola-musola sudah mulai jarang karena ini memang tradisi lisan, jadi kadang itu ada satu musola yang sudah tidak jangkep Aqaid Seketnya. Jadi dilantunkan tetapi hanya sifat wajib bagi Allah saja, mustahilnya tidak. Kok itu mungkin itu aja. Nah, itu pujiannya. Karena biasa sekarang kan setelah itu doa apa niat selesai gitu. Biasanya kan Aqaid Seket dulu bersama-sama baru tadarus biasanya. Ya, gitu kan. Cuma sekitar 10 sampai 12 menit itu sudah jangkep 50 Aqaid Seket. Nah, ini jenengannya juga pengurus NU nih. Mungkin ada itu enggak arahan atau instruksi kepada seluruh musola-musola yang itu memang musolanya Nahdlatul Ulama itu diwajibkan kembali gitu. Ada nggak instruksi kayak gitu? Sejak sekitar 2017 itu, kemudian selama bertahun-tahun, khusus di MBC NU Bang Sri itu pasti di surat edaran atau instruksinya kaitannya dengan kegiatan Ramadan, itu pasti menuliskan menghidupkan kembali tembang Aqaid Seket di musola-musola. Sekalian lampiran. Iya, dan lampiran teksnya sudah kita sebarkan. Dan dulu kita juga pernah menyebarkan di PCNU juga pernah. Kemudian kita sebagai satu varian kita juga upload di YouTube. Nah itu juga ya alhamdulillah lah ditonton ada 10 ribuan. Artinya itu yang hanya satu akun atau satu konten saja, bukan untuk konten saudara-saudara kita yang lain juga banyak. Artinya apa yang kita berbuat kaitannya dengan Aqaid Seket ini ya alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Dan hari ini kalau di Bang Sri ya setiap awal Ramadan dibicarakan lah. Ini kalau rencananya mau ada kayak festival atau parade atau lomba Aqaid Seket gimana menurut pandangannya Pak Burhan ini? Nah, menurut saya bagus gitu. Jadi festival atau lomba ini orientasinya bukan sekedar bukan hadiahnya, tetapi bagaimana Aqaid Seket ini tersiar kembali sehingga bisa dilantunkan di setiap musola, dan tanpa kita sadari lantunan Aqaid Seket ini akan menjadi benteng aswaja karena itu murni berisi akidah murni aswaja. Jadi Aqaid Seket itu perlu nggak Pak itu kemudian ada mungkin untuk menyasar ke milenial atau Gen Z dibikinkan buku saku kemudian ada artinya langsung ini kan seperti kayak
apa tadi yang jenengan utarakan kan pelajaran akidah Pak ya. Iya. Tapi melalui tembang kan era hari ini mungkin bisa dikemas dengan apa namanya komik atau apa gitu atau gimana Pak? Iya. Tapi tetap apa tradisi agak seket gitu. Ya, tembang itu kan alat. Ya, jadi bisa berubah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan dan juga sesuai dengan generasi yang ada. Jadi saya kira ketika ada anak-anak muda yang kreatif kemudian membuatnya mereka membuat ulang tentang API Jacket supaya bisa didengar dan diterima Gen Z, ya, kita patut mengapresiasi. Makanya yang kita punya tentang tembang ini itu hanya salah satu variannya saja. Jadi varian yang lain harus tetap dipelihara sesuai tempatnya masing-masing, tidak untuk diseragamkan. Tapi itu kalau pakai musik itu di apa namanya boleh nggak sih Pak sebenarnya? Boleh, bisa. Nah, itu kan apa supaya juga diterima atau itu ada nilai-nilai sakralnya tersendiri. Ya, apa itu? Agak seket itu. Kalimat-kalimat agung seperti itu kan memang sakral. Iya. Dan ketika dilantunkan ya entah dengan cara apapun, apalagi itu sholawat, kebanyakan di pembukaannya itu sholawat, jadi dilantunkan dengan cara apapun saya kira akan sangat berfaedah dan bisa masuk ke hati atau ke dalam jiwa pelantunnya dan pendengarnya itu tanpa ia sadari. Itulah apa kekhasan Islam Nusantara itu Pak ya. Iya betul. Semua kajian itu kajian-kajian keagamaan tidak selalu terlalu serius dan tegang kan begitu. Iya betul. Tapi bisa merasuk di wilayah-wilayah ada nilai-nilai keseniannya kan. Iya. Jadi Aqaid Seket ini termasuk tembang ini termasuk bukti bahwasanya leluhur kita mungkin dari mulai era Wali Songo sampai sekarang ketika mendekati masyarakat itu betul-betul dengan menjiwai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ketika mereka akrab dengan tembang ya pakai tembang. Jadi tidak memaksakan teks-teks kaku agama, formal agama. Iya, karena benar saja itu tidak cukup kan itu. Iya betul. Harus juga indah. Iya betul. Nah, ini Pak, supaya singkat tentang tembang Aqaid Seket Pak, supaya teman-teman juga punya gambaran nih yang gimana gitu. Saya kemarin itu di-share di grup RT itu di-share fotokopian Aqaid Seket. Mungkin saya juga lupa soal apa nadanya kan gitu. Dari pembukaannya dulu ya. Pembukaannya saja. Dari teksnya. Begitu teman-teman, ulur ini bagi teman-teman yang dimanapun berada, kalau di musolanya ada Aqaid Seket setelah tarawih juga bisa direkam nih, bisa di share ke kita. Ayo Pak. Okay, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya dal jalali wal ikram sabbitni ala dinil Islam sallu ala nuril Fatimah binti Rasulil Mustafa sallallahu ala nabi sallallahu ala nabi
Muhammad Muhammad syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah Maulana Maulana ya Sayyid Maulana Ya Sayyid Maulana Bi hurmat ya Muhammad Salatullah Rojana min amin 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 Ya Allah Rabbal alamin Ya Allah Rabbal alamin Ya Sayyid Maulana Ya Sayyid Maulana Ya Rasul Rasulullah Ya Khatiman Nubuwati Buati Shola Rabbuna Fasallu ala Muhammad Fasallu ala Muhammad Muhammad Syafi'ul Anam Muhammad Syafi'ul Anam Ya Rabbana Ya Rabbana Ighfir lana dhunubana Taqabbal du'ana Huwar Rahman Huwar Rahim Huwar Rahman Huwar Rahim Ar-Rahim zat kang sampurna sampurnane wong alam kabeh wujud kitan baqa mukhalafah lil hawadis wal qiyam fi nafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman. Oke. Utawi lelawanane sifat kang wajib keduwe Allah Ta'ala 20 iku 20 Adam, Kudus dan seterusnya. Oh, itu ya. Nah, itu kalau dilanggamkan di musola bareng-bareng pasti sangat inilah ya, menggugah. Iya. Dan anak-anak juga langsung terekam, bisa langsung ngapal. Wah, gitu. Terima kasih Pak Burhan atas berbagi informasi dan pelajaran mengenai tentang Aqaid Seket, dan semoga teman-teman yang menonton bisa memetik dari obrolan kita ini dan juga bisa melestarikan hal-hal baik dari tradisi Islam Nusantara. Gitu Pak ya. Oke, siap. Oke, dadah, assalamualaikum.